ajaran Rasulullah secara syariat oke. Muncul dari la ilaha illallah, syariate la ilaha illahuwa, tariqoe la ilaha illa anta, hakikate la ilaha illa ana, aslinya. Mengapa selama ini ditutup-tutupi? Itu sebab, mohon maaf, mesisan belak-belakan ini, karena ditutup-tutupi oleh golongan-golongan imam yang ada di sini. Inilah yang kusebut sebagai kaum Khawarid. Hafal Quran, hafal hadis, kitabnya ya, ijma kiasnya luar biasa. Ini bukan perkara saya nekat menyampaikan ini, enggak. Memberikan keseimbangan balan. Enggak, aku enggak nyalakan, karena ini proses keaslian. Membalankan kondisi yang selama ini jomplang, tapi ngerti jomplang ya, biar balan. Yang nomor dua, menjelaskan keaslian daripada ajaran Rasulullah itu di titik ini. Udah, urusan percaya gak percaya monggo. Yang jelas saya sudah tidak kuat menahan keaslian ajaran Rasulullah ini yang selama ini ditutup-tutupi, terkesan ya, terkesan ditutup-tutupi dan tidak disampaikan di tengah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, dumateng para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Purbalingga, wabil khusus Sohibul Bait, sekeluarga, jamaah ingkang rawuh, jamaah yang sempat hadir di majelis ataupun di luar sana, kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini izinkanlah kami akan mengembalikan asal usul apa sih yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, yang dengan ajaran yang sebenarnya itulah yang nantinya akan menjadikan rohaniah kita itu bisa kembali kepada Tuhan kita masing-masing, kepada Allah sebelum kita tinggalkan dunia. Ini judul mungkin dianggap sangat bertentangan, nggih monggo. Yang jelas seluruh nabi dan rasul yang diperintah ketika saat itu, oleh karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh penerus-penerus itu tidak original. Tahu original ya? Tidak yang semestinya. Ini nanti akan meletupkan satu perdebatan. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf, nanti manakala apa yang kusampaikan itu hanyalah untuk mereka-mereka
yang hatinya sudah condong terhadap kebenaran. Mohon maaf karena di dalam diri kita itu ada pengaruh. Di dalam diri kita ada pengaruh. Yang pengaruh itu diri kita sendiri sebetulnya. Mungkin kalau boleh kami skema ya. Kita manusia ya. Kita manusia terdiri yang satu unsur adalah rohani, kami tidak membahas jasmani. Di sini ada pengaruh yang disebut sifat basariyah, di mana sifat dikomandoi oleh nafsu, baik itu nafsu nafsiyah ataupun nafsu amarah. Oleh pengaruh sifat basariyah ini loh Bapak Ibu, maka keaslian originalnya ajaran Rasulullah itu telah keluar dari 90 derajat. Iya. Ini nanti bisa dilihat di dalam surah An-Nahl. Ya, yang mungkin yang membawa Al-Qur'an atau di Google dibuka surat An-Nahl ayat 2. An-Nahl ayat 2. Ini sejarah kita sebagai manusia ketika saat di dunia. Ya. Di mana kita dipengaruhi oleh diri kita sendiri, ruh itu yang disebut sifat basariyah. Di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah. Inilah akhirnya ruhaniyah itu mestinya menghadap condong pada Allah, akhirnya tidak. Yang dibawa ini, yang dibawa oleh nafsu ini hubbus syahawah. Jadi si nafsu ini mengajak ruh itu tidak ke Allah, tapi condongnya ruh kepada syahwatut dunia atau hubbus syahawah. Konteksnya iman, ruh sampai dengan kita itu, ruh kita itu tidak condong pada Allah, condongnya itu terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Hub kesenangan, asyahwah kang berbangsa keenak-enakan. Ini nafsu ini. Ini menyerang terhadap siapapun Pak Bu. Siapapun. Maaf agak pilek ya. Tidak mengenal dia ustadz, tidak mengenal dia kiai, tidak mengenal orang alim, tidak mengenal kita itu orang bodoh tentang agama, semuanya. Ketika saat kita itu menjelang akil balik atau dewasa, di situ mulai sifat basariyah itu mengadakan satu penjajahan ruhaniyah. Lah, ketika saat ruhaniyah ini dicondongkan oleh nafsu terhadap
hubbus syahawah, inilah posisi wilayah kita yang ruhaniyah menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga ketika melihat apapun mesti beriman. Ini suaranya apa? Manuk. Iman kita mesti manuk. Kita makan misalkan buah nanas, terasa kecut dan manis. Rasa apa? Kita akan yakin hati menuduh sumbernya kecut dan manis itu dari buah nanas. Itu pasti Pak Bu. Wis gak usah jauh-jauh. Sopol siapa yang ngaji nggak gegerin dunya iki? Mukhlason. Misalkan ya. Lah, iman sampean mesti dicondongkan oleh nafsu untuk pada hubbus syahawah. Hubbus syahwah ini kalau boleh saya katakan selain Allah apapun itu, alias makhluk. Saya makhluk, burung ya makhluk, nanas, buah nanas ya makhluk. Jatuhnya iman kita itu di situ. Akhirnya itulah yang kami maksud, ruhaniyah kita itu telah dijajah oleh sifat basariyah. Sampai kapan kita seperti ini? Sebab ketahuilah di sini ada sang penolong. Yang kedua, sifat basiroh. Ini duduknya lawamah dan mutmainnah. Ini tidur nggak bangun-bangun, roh diajar, diserang oleh sifat basariyah, nggak tahu tidur. Akhirnya ini menjadi budaknya ini. Kalau sudah seperti itu, maka mesti orang itu mengandalkan kepinteran, kealiman, ujung-ujungnya keakuan diri. Imannya itu jatuhnya ada di makhluk, tidak pada diri Allah. Tidak pada diri, aku kalau menyebut Allah bukan nama loh Pak ya. Kalau menyebut hidup juga bukan sifat. Bukan. Sesuatu yang tidak bisa Anda gambarkan dengan apapun. Nah, kalau sudah posisi ruhaniyah ini seperti ini, maka jatuhlah ruhaniyah itu di dalam penyekutuan Allah. Dia terus menerus setiap saat dan waktu. Sampai Allah katakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jikalau ruhaniyah itu sudah bersukaria dengan ini, maka ruhaniyah pasti lalai pada Allah, pada Tuhan. Kalau sudah lalai sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai ruhaniyah ini pindah dari dunia alias kematian. Terserah. Apa akibatnya kalau seperti itu? Summalatun sorun, nggak ada pertolongan. Supaya tidak seperti itu, maka Allah menurunkan ayatnya dalam surat An-Nahl tadi ayat 2. Dikarenakan kondisi umat manusia ruhaniyahnya itu sama menyembah ini, ya, menyembah ini yang kami sebut sebagai beriman terhadap selain Allah, maka yunazzilu, menurunkan sopo Allah al malaikata ing malaikat biruhi dengan membawa
wahyu min amrihi dari perintah Tuhannya. Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk membawa wahyu yang diberikan terhadap siapa alaman ing atase wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadi saking pira-pira kawulane man. Artinya Allah memerintahkan si malaikat membawa wahyu, ya, membawa wahyu yang diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Yang ku maksud wahyu adalah andiru, menyerukan. Menyerukan apa isinya wahyu? Annahu la ilaha illa ana. Ini Pak, ini wahyu yang dibawa oleh para rasul. Siapakah rasul itu? Tergantung Allah menghendaki siapa. Kalau konteksnya secara syariat berarti yang dimaksud rasul adalah Muhammad ibnu Abdillah zaman dulu Pak. Terus kalau zaman sekarang yang dimaksud rasul yang mana? Rasul itu adalah bahasa Arab, pesuruh Allah. Siapa yang dikehendaki kalau melihat ayat ini? Alaman yasha'u min ibadihi, adalah orang-orang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki ini? Terus wahyu itu yang mana maksudnya? Ternyata wahyu yang menghantarkan Anda, ruh ini bisa condong pada Allah. Husnul a'mal nata iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku jasmani, contoh sholat, zakat, poso, haji, makan, apapun dikatakan di mata Allah itu bagus laku jasmani iki. Manusia kan ada dua, juga rohani lah kita. Tergantung sumber buah nata iju husnil akhwal. Apakah di dalam rohaniah keadaan rohaniamu juga bagus? Kalau keadaan rohaniah bagus, mesti iki bagus. Kalau keadaan rohaniahmu jelek di mata Allah, maka ini juga jelek di mata Allah, bukan di mata manusia. Mana keadaan rohaniah sampai dikatakan baik? Kalau rohaniah sampai ini condongnya pada imannya pada Allah, bukan terhadap hubus syahwah. Atau yang mengatakan ini togut. Apa togut? Berhala. Selain Allah itu disebut berhala yang sudah masuk dalam hati. Nggak bisa condong ke sini, condongnya ke sini. Maka akhwal itu dikatakan akhwal yang jelek di mata Allah. Tapi mana akhwal keadaan rohani yang dikatakan bagus? Ini min qalbin zahidin, hati yang bisa condong pada Allah. Lah hati bisanya condong pada Allah kalau mau menerima wahyu ini. Di wahyunya annahu la ilaha illa ana, ilaha illa ana. Ini tidak ada Tuhan kecuali saya, bukan Allah, bukan huwa, bukan anta, tapi ana.
Kan prosesnya kita manusia itu kan gini Pak Bu. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, huwa. Ketiga, anta. Keempat, ana. Intinya, manakala tauhid kita belum sampai ana, maka ruhaniyah kita mesti condongnya pada dunia. Jelas ya? Jadi Rasul datang itu tugasnya cuman ini. Andiru, menyerukan wahyu ini diterangkan di tengah jenengan. Diterangkan di tengah jenengan. Bagaimana caranya wahyu ini terdapat di dalam ruhaniyah jenengan? Ana ini loh, ana. Bagaimana? Oke, kita la ilaha illallah di sini menurunkan atau melahirkan dzikir jahri. La ilaha illahua menelurkan dzikir sirri. Anta sirul asror. Ana fana'u dzikri. Jahri diucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, lesan. Sirri diucap huwa, hu, Allah, gitu. Anta diem, karena sudah dekat. Anta kamu, berarti dalam hati jenengan sudah meyakini, merasa bahwasanya Allah dekat. Allah dekat. Nah, dalam hatimu itu akan terasa Allah dekat manakala Anda ini, umat ini mau menerima wahyu. Yang wahyu itu diserukan oleh Rasul, yang Rasul menyerukan hanyalah, ruh, kamu jangan bersukaria terhadap selain Allah ini. Bersukarialah pada Allahmu. Dijelaskan akhirnya ajaran-ajaran dinul haq Pak. Dijelaskan mulai A sampai Z, dijelaskan. Akhirnya kita praktekkan berbentuk dzikir anta ini. Sirul asar, diem. Diemnya ini ada 3 pos ya, 1, 2, 3. Rasa, melihat, menyatakan. Rasa atau iman, percaya kalau hidup baik di dalam dan di luar dirimu itu adalah Allah. Ini kita giring si an. Dereng belum dibom, belum, nanti aja terakhir saya bom. Ini masih dikasih giringan. Hati biar tahu runtutannya, Mohon. Kalau rasa su'aul basyirah sirul asrar iku isinya itu sudah mendarah mendaging di dalam diri Anda, rasa itu apa tak? Meyakini, merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi pada dirinya atau di luar dirinya semata-mata hanyalah yang menggerakkan adalah Allah. Oke. Kalau ini sudah mendidih atau mendarah mendaging, maka masuklah di pos kedua, melihat. Artinya jenengan ini ruhaniyah akan bertemu terhadap yang disebut Allah ini. Ini namanya makrifat. Lah pertemuannya itu bukan perkaranya roh iku bisa melihat, oh iki wujudnya Allah. Bukan itu. La yarawna li anfusihim syai'an, yang disebut ketemu itu tidak berlakunya
hukum namanya roh itu, alias hilang. Sama toh, apa yang di depan saya ada apa ini? Meja. Di bawah meja disebut kolong. Coba ini ditaruh yang lain, dibuang. Terus apa? Nyebut apa Anda? Kosong. Ya ini. Sebutannya ya ini. Makanya setelah melihat menyatakan, oh iya. Iman Anda kalau sudah di Hakul Basyirah, di Sirul Asr Hakul Basyirah menyatakan ini, sudah tidak bisa dirayu, dibius oleh nafsu ini. Enggak bisa Pak, enggak bisa. Karena Anda sudah bertemu, sudah dikatakan bertemu. Laksana gini, saya memasukkan rokok di sini tak gegem Pak. Tak kasih tahu ya, saya ini gegem rokok, jenengan nggak kelihatan karena ada aling-alingnya ya. Kalau aling-alingnya saya buka, taruh aja, Anda sudah melihat. Akhirnya menyatakan, oh ya rokok. Iman seperti ini bisa Pak. Sampai saya tipu, bukan rokok ini Pak. Ini adalah sepeda motor. Bisa percaya? Nggak bisa. Artinya apa? Suara yang ditimbulkan oleh apa itu? Burung. Anda nggak mungkin hatimu percaya terhadap nafsu suara dari burung, nggak mungkin. Nggak mungkin. Justru Anda yakin itu kalamullah. Itu suaranya Allah. Mulai. Mulai. Gak apa. Ngeluh-ngeluh titik apa-apa. Loh, saya katakan itu suara Allah. Sayukjanya itu yang ada di dalam hati panjenengan, bukan di luar. Lesan sampean syariate tetap mengatakan burung, suara burung, tapi hatimu mengatakan suara Allah. La yarawna li anfusihim syai'an. Dikatakan bertemu terhadap Allah itu hatimu sudah tidak ada iman bahwasanya sumber suara itu dari burung, tidak, tetapi dari hidup. Hidup itulah yang kumaksud laisa kamislihi syai'un. Jadi jelas ya. Ya ini maksudnya kata Allah, pahamkanlah pengertian ini terhadap umat. Ya ini wahyu. Ya ini wahyu. Lah siapapun yang dikehendaki Allah menurut ayat ini terserah Allah. Apakah terjadi di zaman sekarang? Terjadi. Terjadi. Sebab apa? Sebab mohon maaf, ajaran Rasulullah yang benar-benar hak ini selama ini diselewengkan. Saya tidak ngomong kelompok mana lah, nggak usah. Ketauhidan kita itu diselewengkan terhadap sini Pak. Ini lihat di dalam surat An-Nas Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dialah nafsu yang meniupkan, membisikkan di dalam dadamu, maksudnya hati roh ini. Lewat apa? Jin dan manusia, minal jin nati wanas. Mana wanasnya? Siapapun yang mengatakan, mohon maaf loh ya, mengukuhkan disuruh iman bahwasanya ini suara burung, munculnya dari burung, yaitu tangan-tangannya nafsu. Nafsu membisik lewat manusia. Lewat manusia. Nggih mohon maaf lah, selama ini kami diajarkan tentang beberapa ilmu yang di luar konteks ketauhidan yang benar. Saya disuruh beriman
hatiku disuruh beriman terhadap selain Allah. Udah, saya tidak ngomong masalah ilmu apa itu, enggak. Intinya banyak yang mengukuhkan dan menjanjikan tentang iman ini selain Allah. Udahlah, kalau ganjaramu itu, pahalamu banyak, itu bekalmu di akhirat, ya pasti surga. Lah gitu ya? Ya enggak? Iya. Apa perilaku yang menjadikan datangnya pahala itu? Itu bekal akhirat. Lah gitu toh. Aku tanya, surga, pahala ini makhluk apa Tuhan? Makhluk. Kita nggak terasa digiring, digoreng untuk iman selain yang sebenarnya. Makanya lewat surat An-Nahl ayat 2 ini kami jelaskan, inilah keaslian wahyu Allah yang dibawa oleh para rasul untuk mengalihkan penyembahamu yang asalnya terhadap selain Allah disebut tauhid atau hubus syahwah, ruh loh Pak, bukan jasmani loh ya, untuk langsung pada Allah. Gak kadek wasilah, lantaran gak kadek. Gak kadek bahasa Indonesia apa? Gak pakai. Lah nyapa kau kepada Allah itu pakai wasilah, artinya pakai apa ya? Pelantaran. Allah gak pernah melantarkan, itu gak pernah. Allah sendiri. Lah, mohon maaf. Tetapi saya juga tidak menyalahkan Pak, keimanan seorang itu terhadap wasilah. Artinya wasilah itu lantaran makhluk. Enggak saya salahkan, iman kita kadarnya macam-macam ya. Imannya kita kadarnya macam-macam, itu pun tolak ukurnya ya kelasnya juga macam-macam. Is gak apa-apa. Semoga itu merupakan proses. Bon. Lanjut. Fattakun. Kalau kau serukan ayat ini, wahyu ini, suruh umat itu fattakun, bertakwa, patuh terhadap ana. Artinya apa Pak? Gini Pak, ketika Anda terus mengasah dzikir sirul asrar, nanti kalau sudah ketemu terhadap Allah, yang muncul dalam diri jenengan itu menyatakan ana. Ana siapa? Ana Allah, bukan ana Anda. Sebab anak Anda makhluk itu sudah tiada, sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Yang berlaku dalam dirimu adalah anak Allah. Ini maksudnya dalam hatimu seperti itu. Ini bisa terjadi ketika Anda itu secara fisik beraktivitas. Ini juga bisa terjadi secara fisik Anda itu tidak beraktivitas. Dalam keadaan diam atau gimana, ruhaniyahmu itu langsung condong pada Allahnya. Inilah yang dimaksud surat An-Nahl ayat 2 Bapak. Dan ini juga didukung, dikuatkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah bersabda, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh Allah betul-betul mengutus satu utusannya, ya, di setiap umat, fi kulli ummatin, di setiap umat. Kalau bahasa umat boleh saya terjemahkan di setiap suku. Nah, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Ambon, suku Dayak, apapun, kalau boleh saya artikan fi kulli ummatin, setiap umat itu di situ bisa. Artinya Allah akan mengutus utusannya itu untuk membawa wahyu dan menyerukan sesuatu. Mengapa Allah kok mengutus utusannya untuk menyerukan sesuatu?
Karena asbabun nuzul Allah menurunkan ayat ini dikarenakan keadaan rohaniah jenengan ini menjadi budaknya Hawa. Nah, diselamatkan Allah karepe ngoten. Cuman di situ ada dua golongan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Di situ. Apa seruan itu? Dan mengapa Allah itu kok yang menyerukan terhadap Rasulnya? Karena Allah sayang pada kita, Pak. Kok umpama Allah gak sayang, gak mungkin Allah itu mengutus utusannya untuk menyerukan, mengingatkan. Enggak. Sebetulnya kita diingatkan itu oleh seorang yang mengingatkan, orang itu saking sayangi pada kita. Sebetulnya gitu. Kebanyakan salah paham. Karena kita pemimpin, mbuh jadi camat, mbuh jadi kades, itu diingatkan oleh warganya. Pak Kades, jenengan nggarap proyek jalan ini kelihatannya agak keliru Pak Kades. Agak keliru kelihatannya. Lah, kapasitas jalan ini jalan umum, mobil yang lewat itu adalah berbobot tronton ya. Lah kok jenengan kasih jalan cor itu tebalnya hanya 30 cm. Apakah sing benar itu adalah 50 tah Pak Kades? Lah umpama kadesi saya, oleh karena saya itu merasa keakuanku ya nggak terima Pak Karin, bahasanya gini, tinggal lewat nyocot. Lah, padahal tujuannya wargaku itu adalah memberikan masukan yang baik. Gitu. Sebetulnya warga saya mengingatkan saya itu bentuk sayangnya dia padaku supaya nanti tidak nggarap 2 kali gitu loh. Betul Pak. Mohon maaf yang lewat tronton akhirnya nggak sampai 1 tahun pecah. Iya Pak, kalau yang melewati ku semut gitu nggak apa-apa, melewati mobil tronton. Dah sama ketika Allah menyerukan, mengutus satu utusannya untuk menyampaikan wahyu dan menyerukan ani butullaha wajtanibut taghut. Ini seruannya ada di situ. Ya. Dua hal aja Pak yang disampaikan Rasul itu. Ruhmu ini condongkan wajahnya, ruhmu terhadap wajah Allah. 1, 2, ini perintah ini. Lah larangannya tinggalkan ruhmu ini dari tauhid ini. Sangat dipahami? Terus bagaimana cara mencondongkan wajah ruh terhadap wajah Allah? Gini. Bon, iki simpel mawon. Simpel. Dalam hatimu kan ada rasa Pak ya. Ada iman, gitu. Yang iman itu ada 2. Iman pada makhluk, iman pada Allah. Hanya 2 ini. Iman pada Tuhan, iman pada makhluk. Yes. Ketika saat ruhaniyahmu itu punya rasa, punya iman yang benar. Iman yang benar itulah wajahnya ruh. Inni wajahtu wajhiya lilladzi. Ini sak temene ingsun ya. Iku wajahtu, wajah ingsun, maksudnya ku arahkan wajahku terhadap siapa? Lilladzi, wajahnya hidup itu. Mana hidup? Ya ini loh Pak. Paham? Dan di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dan hidup ini tidak bisa
ditutupi dengan apapun, nggak bisa. Dialingi dengan apapun, nggak bisa. Sehingga hidup itu juga ada di burung, ada di buah, apa tadi? Nanas. Jadi rasa yang muncul dalam diri nanas tadi ketika kita makan, atau telinga kita mendengar suara dari burung itu, ruhaniyah jenengan ini wajahnya berhadap-hadapan dengan wajah Allah. Mana hidup itu? Akhirnya dalam dirimu mengatakan itu suaranya Allah. Jadi suara itu muncul dari diri Allah, tidak muncul dari diri burung. Rasa yang namanya rasa manis atau rasa kecut itu tidak muncul dari makhluk nanas, tetapi muncul dari Allah. Inilah sing kusebut wajahnya ruh, iman itu. Kalau ruhaniyah sampai imannya tidak di situ, maka wajah Anda seperti monyet. Tahu monyet? Ulaika kal an'am balhum adol. Wajah ruh itu koyok wajah monyet. Bisa wajah monyet ruh. Kal an'am. Bahkan lebih jelek daripada monyet. Apa Pak? Sing luwih elek maneh beruk. Ya Allah, itu sifat. Maksudnya sifat kita itu akan muncul. Sifat yang dikeluarkan oleh nafsu nafsiyah, hasud, riya, takabur, serakah, apapun masih muncul dalam hati jenengan. Berarti wajah kita bukan wajah yang asli. Wajah kita itu wajah monyet, bahkan lebih jelek daripada monyet. Wis, kata Allah, dulurku sing ana Purbalingga, biar Purbalingga, mohon maaf, biar wajahmu cegak kelihatan di kaca seperti monyet, ya. Biar wajahnya betul-betul wajah yang benar-benar bagus, imanul haq, maka terimalah wahyu ini. Ketika itu diserukan di tengah umum Pak, di tengah masyarakat, apa yang terjadi? Ayo kita lanjut. Faminhum man hadallah wa minhum man hadallah. Golongan ada yang menerima hidayah ini. Wa minhum man hadallah. Ada satu golongan itu menerima petunjuk dari Allah ini. Berarti menerima dinul haq ini Pak, paham nggih? Menerima wahyu untuk ke anak. Lah jalan untuk ke anak kembali lagi, kita harus lewat sirul asrar ini. Terus mendikirkan sampai mendarah mendaging sirul asrar ini. Kalau itu sudah, maka muncullah dalam dirimu ana. Ada yang tanya gini, Gus, saya itu pengen zikir itu saya ucapkan di hati, ana. Boleh tah? Ini tanya. Sing ngarep kan ada Allah, huwa, anta. Umpama langsung saya ana, boleh enggak? Kalau Anda sudah tahu struktur proses sirul asrar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan. Sebab ketika sampean mengucapkan ana, jelas marjeknya atau mukhotobnya itu terhadap Allah. Tapi tolong biar tidak mengganggu tetangga, ya. Jangan disyariatkan. Saya Allah, misalnya ya. Ikhlas sampai syariatkan ya. Jangan. Sudah cukup bersemayam dalam hati. Yes. Itu golongan wa minhum man hadallah. Satu
kelompok yang mau menerima hidayah dari inilah yang dikehendaki. Tandanya golongan ini yang mana? Ketika saat Allah sampaikan lewat Rasulnya tentang dinul haq, pengajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan kembali pada Allah yang selama ini kita terjebak di dalam gubangan nafsu, dalam hati jenengan saged nrimo. Oh ya iki, ya ini yang ku cari. Walaupun sampai dapatnya dari YouTube loh Pak ya. Kalau klik hati sampai berarti Anda itulah tanda awal hamba yang dipilih. Mayyasha min ibadihi tadi. Dalam ayat yang nomor 2. Jadi Allah menghendaki terhadap hamba yang dikehendaki siapa? Akhirnya dijawab di dalam ayat 36 adalah mereka yang menerima. Hatinya ada klik. Setelah itu gak cukup dia itu menerima ajaran itu, pasti Allah akan membimbing kita dalam kefahaman laku. Artinya pasti akan kita melakukan bentuk proses perjalanan fitrah, yaitu yang ruh asalnya itu ada di sini, akhirnya melakukan tindakan nafi, penafian, meninggalkan ruh itu terhadap tauhid, kemudian ruh itu melakukan perjalanan ke Allah yang disebut isbat. Inilah yang kumaksud nafi itu tahalli, inilah yang kumaksud tajalli. Makanya saya katakan boleh Anda di dalam hati ngucap ana. Tapi bukan diucap aja. Jenengan harus membuktikan ana yang siapa itu. Begitu. Pon 1. Nomor 2, wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu. Wa minhum sebagian besar lagi ini ada haqqat. Mereka yang bersikekeh alaihi ing atase man apa adzalalatu, kesesatannya. Artinya ada golongan ruh ini yang bersikekeh tidak mau keluar dari syahwatud dunia atau hubus syahwat ini, tauhid ini, nggak mau karena kesukaannya memang. Karena kita sudah terbius Pak oleh bisikan-bisikan nafsu dalam diri kita. Iya, kita dibius. Oh, ini segala-galanya yang seakan-akan kita itu tidak akan pernah mati ketika menikmati tauhid itu. Seperti itu. Makanya kita jarang Pak ingat mati, jarang. Karena apa? Karena kita terbius dengan biusan nafsu dalam diri kita yang berupa hubus syahwah ini. Akhirnya semakin tinggi Allah memberikan hubus syahwah, ruhaniyah tenggelam di dalamnya. Inilah yang kumaksud hati yang mati itu di situ. Hati yang mati di situ. Lah, iki golongan man haqqat wa minhum man haqqat alaihi adzalalatu. Wis. Fasiru. Kalau sudah demikian kelompok manusia terpecah menjadi 2 dan mayoritas itu adalah golongan yang tersesat, golongan yang masih bersukaria dengan itu. Fasiru fil ardi. Lihat sejarah-sejarah yang sudah terjadi. Maksudnya apa? Fasiru fil ardi. Lihatan kalau Rasul sudah menyampaikan hal ini, ana itu kok ditolak. Sejarah dulu-dulu, lihatan apa kelanjutannya itu. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Nyun sewu. Azab bagi wong sing dustaake terhadap Rasul, maksudnya Rasul ajaran untuk mencapai keahatan pada Allah,
akan terjadi. Saya nggak usah ngomong kapan itu terjadi, udah itu urusannya Allah. Tapi ingatlah, kalau ini sudah digelar di tengah masyarakat secara umum tentang la ilaha illa ana, itu sebetulnya saking nemene rusake ruh itu terhadap ini. Paham? Gampangane anak dengan orang tua. Anak itu saking nemene dolime nang wong tua. Dikasih uang 100.000 misuh Pak. Gak alhamdulillah matur suwun tamah misuh. Duit kathah. Lah gitu dah. Ada toh anak yang seperti itu? Kita sebagai orang tua bagaimana ketika anak mengatakan seperti itu? Wong tua perempuan, ibu, ya Allah nak, kowe kok iso dadi cilik tak lebokno maneh gitu. Lah gitu Bu ya. Itu orang tua perempuan, ibu gitu. Sebetulnya Allah itu sudah sabar loh Pak. Sungguh sabarnya luar biasa. Ditunggu, kita ditunggu oleh Allah atas kesadaran kita itu. Tapi enggak sadar. Sampai Allah membuat majas lewat Rasul tadi. Majas, dimajaskan Rasul. Maka ini muncul ayat walaqad ba'atsna, sungguh aku akan mengutus utusan sesama makhluk ini untuk menyampaikan wahyu ini. Disampaikanlah. Akhirnya apa yang terjadi itu tadi. Fandur, lihatlah ya. Terhadap siapa? Kaifakana akibatul mukadzibin, mereka yang mendustakan. Coba dilihat di dunia dulu ya. Sekarang ayo kita gerabyak di dunia. Siapapun ruhaniyah Anda, tatkala menghadapi problematika duniawiyah, coba hatimu condongo terhadap ini, imanmu terhadap makhluk. Ayo, apa yang terjadi? Marah-marah. Kita marah kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh. Kita sebagai pemimpin perusahaan Pak, ketika produksi keluar jalur, apakah kita enggak marah terhadap karyawan? Pasti. Gini aku yang rugi lah gitu ya. Rugi wong bayi kuwi lho lahir gak bawa apa-apa, kok aku rugi ku piye? Iya Pak, karena ukuran kita itu pola pikir bisnismen. Iya, di sini orientasi kita. Ukuran kita adalah duniawiyah. Tatkala itu diotek oleh Allah, pasti marahlah kita. Itu yakin, pasti. Siapapun kita. Contoh umpama saya jadi ustadz, jadi pendai Pak, pendai ya. Jawa Tengah ini setiap bulan itu mesti kebek. Jawa Tengah tok. Katakanlah Purbalingga. Suatu saat ada kiai yang lebih lucu maneh, lebih apa ya? Lebih berpendidikan, lebih bisa diterima di kalangan masalah. Akhirnya job saya nggak ada. Apa yang terjadi? Di sini timbul pertanyaan, Mbak. Sawah kurek, job kurek, di job orang lain. Nah gitu dah ya. Itu ya pasti. Intinya setiap hari itu saya tidak akan pernah tidak ngaji, mesti ngaji. Tapi di situ ada pendai yang lebih hebat lagi di atas saya. Kira-kira hatiku kasut betul? Mesti. Biasanya saya dalam 1 bulan misalkan
mengantongi hasil. Hasil. Mohon maaf 200 juta misalkan ya. 1 bulan itu 1 juta nggak ada, nggak ngereges. Biasanya megang 200 hanya megang 100.000 atau 1 juta, ngereges Pak. Itu yang nggak kusuka. Yang kusuka itu bertambah gitu toh. Iya. Memang Qur'annya seperti itu. Kalau siapapun kita hatinya condong pada ini, pasti seperti itu Pak. Yang punya pabrik sampai lihat, nggak mungkin ketika dia produksi bongen pabrik wis enak, nggak mungkin. Saya sebagai pengusaha pasti berpikiran bagaimana pabrik satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga. Intinya omset itu setiap bulan harus bertambah, karyawan dipecuti. Wah, ya Allah Pak, biasanya pulang jam 4 dicolong tenaga sampean jam 4 5 menit. 5 menit kali berapa karyawan? Ayo. Itu karena saya condongnya pada ini. Itu pasti Pak. Tetapi kalau siapapun condongnya ruhaniyah hanya pada Allah, millata Ibrahim Hanif. Mohon maaf Pak ya, aku tak ngomong tak curhat ya. Ansal ki kula curhat. Jujur mawon kula niku asline nek dikongkon milih, boleh dikongkon milih, penak gak ngaji. Nang omah nyantai, bisa awor sama istri anak lagi tuh nggih. Bisa badminton, bisa apa. Nek ngene iki keluyuran. Urut dalan. Tapi saya tidak bisa memilih, saya harus menganut apa perintah Allah. Seberat apapun, jangan khawatir sampean. Tadi ada jamaah yang satu ngomong, sebetulnya saya nggak kuat Gus, gak tegel nguasi sampean melihat sampean itu dari Purwokerto ke sini, nanti pulang besok Sabtu Tegal lagi ke Banyuwangi terus Banyuwangi lagi. Gak tegel saya. Iya jok ngono, jangan seperti itu. Kurang jauh Lampung ta. Tidak. Wis ta. Saya sudah pamitan sama istri dan anak. Nah, istriku, anakku, jangan mengharapkan aku pulang, anggapan saya mati. Udah. Biar jika angan. Anggap saya seperti itu, anggap aja. Ngene ku ambek nangis, Pak. Ono gambarin das. Kalau ini gak patek paham dengan gambar-gambar ngono iki. Ono gambar alebiu iki piye maksude. Intinya seperti itu. Biar teguh, imannya kuat. Ketika kita pergi itu tujuannya tidak karena apa-apa. Memang pergi saya adalah menyerukan wa andiru, menyerukan terhadap wahyu Allah yang inti ini. Urusan diterima dan tidak diterima itu urusan umat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa minhum man hadallah pertama, wa minhum man haqqat alaihi dholalatu. Loh ini saya nggak heran, aku nggak bedek, jelas sedikit sekali yang mau menerima dan banyak sekali umat yang menolak. Udah nggak heran karena Quran sudah bilang gitu, jadi ya udah nggak ada masalah. Inilah sebuah penyaringan Allah, ya, penyaringan Allah terhadap umatnya, mana di antara golongan kanan dan mana di antara golongan kiri. Di dunia bentuk gelisah kita, khawatir kita, takut kita akan kehilangan ini, itu bentuk penyiksaan Allah di dunia. Ini bentuk tetanda kita itu sudah di neraka. Ya. Buka dalam surat Maryam ayat 36.
Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Biar kamu tidak ada di sini terus, fa'budu. Ya inilah rohmu iki condongkan hanya pada Allah. Ketika mencondongkan roh pada Allah, wajah Allah di setiap aktivitas apapun, hadza utawi mencondongkan ruh lewat iman hanya pada Sang Yang Tunggal itu, mohon maaf loh ya, saya menyebut Sang Yang Tunggal ya, maka hadza siratul mustaqim, itulah siratal mustaqim, di mana siapapun Anda ketika di dunia sudah melewati siratal mustaqim ini, sirat itu adalah jalan mustaqim yang jejak, maka di akhirat pun tidak akan pernah kesulitan. Paham? Lah siratal mustaqimnya di mana? Ya setiap aktivitasmu. Dikatakan mustaqim, jejak, hatimu hanya satu titik, yaitu Allah Subhanahu. Contoh diri saya sudah tidak ada hatiku merasa kalau saya yang melakukan. Iki berarti saya sudah lewat siratal mustaqim. Entah melakukan apa melakukan sholat, melakukan makan, melakukan minum, melakukan bahkan yang sudah rumah tangga itu melakukan hubungan suami istri. Di saat itu ada siratal mustaqim. Makanya Pak Bu, ayo siratal mustaqim, ngono aja ya. Itu siratal mustaqim. Bon, kembali pada materi kita. Apa yang dibawa inti Rasulullah itu ketika dia itu diutus oleh Allah menyerukan ini, Pak. Dunungno la ilaha illa ana. Dan juga lihat di dalam surat Al-Anbiya 25 seperti ini. Sama. Tidak hanya di An-Nahl ayat 2 tadi, enggak. Al-Anbiya. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu kecuali mereka mau membawa ini. Berarti yang membawa inilah disebut Rasul, bukan Nabi. Nek Rasul mesti Nabi, nek Nabi belum tentu Rasul. Berarti siapapun yang mau menggelar ini di tengah umum, yaitu secara hakikat loh Pak ya. Bukan saya mengadakan Rasul setelah kanjeng Nabi, ndak. La nabiyya ba'da. Beliau akhirul zaman. Udah. Bun salah paham Anda. Rasul konteks saya secara hakikat, makna daripada Rasul adalah seseorang yang diperintah Allah. Belum tentu wong sing mesti di pondok, belum tentu Pak, belum tentu. Kadang-kadang wong orang pedagang kelambi batik itu bisa Allah kuasa tak? Kuasa. Orang pedagang ini loh Pak, pedagang kelambi, baju, pedagang apapun, bisa Allah meletakkan kerasulan itu di situ. Nggak percaya tadi loh Pak. Surat nomor 2 tadi loh. Ya nomor 2. An-Nahl ayat 2 tadi. Ala man yasha'u min ibadihi. Allah itu akan menghendaki pada hambanya yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Loh itu loh. Pasti ketika dia mengajarkan ini Pak, munculnya tidak dari dalam diri, munculnya tidak pada dirinya. Ruhaniahnya, hatinya itu mesti duduk di tajalli. Sumber tentang anak itu dari Allah Subhanahu, bukan dari dirinya. Itu pasti itu. Makanya berbicara masalah beat, Anda tidak sah beat Anda manakala yang membeat itu merasa dirinya yang membeat. Gak sah di mata Allah, gak sah. Bagaimana mungkin manusia bisa
menghantarkan kepada Allah. Wong dia sendiri berangkat nggak bisa kok, atik ngongkon, atik menduduhkan nganter wong dirinya nggak bisa hadir. Lah kok menghantarkan orang untuk ke sana, nggak bisa, Pak. Itu tadi. Laksana kalau boleh saya isyarahkan, apa mungkin ya orang buta itu bisa menuntun pada orang buta yang lain pada satu tujuan? Ya nggak mungkin lah Pak bisa. Yang bisa itu orang yang tidak buta menuntun orang buta. Tujuanmu kemana Mas? Ke pasar mana sini? Pasar Kamas, Segamas. Kemana Mas? Ke pasar Mas Segamas. Oh ya, tak anter. Lah si nganter nggak buta Pak, mesti nyampe karena dia tahu jalan, tahu tempat. Iya, dengan catatan sing diantar tadi nganut. Tahu nganut ya? Fattabi'un. Nah, apa ya, mengikuti nganut. Nurut ya, nurut. Oke. Selama dia nurut pasti akan sampai tujuan. Kalau nggak nurut, sama lihat. Bagaimana yang nuntun? Mas sampai niku tak tuntun dalan bener. Bukan bener itu. Misalnya lurus. Bukan itu. Kiri. Padahal kiri jurang. Kanan laut. Ya udah. Wes gini aja. Kalau kau nggak percaya yang lurus itu pasar, silakan udah wes. Belok kiri Pak. Ini nyemplung. Sama. Kita juga begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ruh ini ada makalah yang mengatakan, udahlah kamu gak usul gak popo, nanti kalau kau mati rohmu dijemput oleh si A si B lagi dah, dihantar pada Allah. Iya dah. Sering dengar itu? Karena kau mengikuti bendera saya. Lagi itu dah. Bendera saya. Kau akan dijemput terhadap si A itu untuk dituntun sampai pada Allah. Wes, aku wanita taruhan. Kalau makalah ini bener, saya wanita taruhan. Taruhan bojo, gak popo. Iya. Wes sampean gak usah naruh, aku tok sinaruh. Pen bojoku nek gelem. Lah enak toh? Ya nek lho. Lah bener sih Pak nek gelem, aku lah gak oleh maksa sih. Lah nek gelem temenan ya aku tak golek maneh, lah ngono ah. Gampang toh? Oh gitu ae kok. Lah. Yang ku dengar dan ku dapatkan semua itu dari berbagai ayat yang bersifatkan Al-Qur'anul Qadim. Ternyata tidak ada pertolongan setelah kematian itu kecuali datangnya hanya dari Allah. Tidak ada si A si B bisa menjemput menolong, nggak bisa. Terus cara membuktikan bagaimana? Cara membuktikannya sederhana saja sebetulnya itu. Kalau selain Allah itu tidak akan pernah bisa menolong. Artinya selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat manakala Anda melihat yang sebenarnya. Contoh, si A terhadap si B. Si A terlilit hutang, ditagih oleh seseorang, jatuh temponya sudah habis sekarang, rame-rame Pak. Hutangnya hanya 200.000. Udah banyak Pak, 200.000 itu zaman dulu tahun 80 itu sudah banyak. Terus si B tetangga dengar, kasihan, berangkat ke rumah si A. Ada apa? Wais rame, ini aja biar enggak rame. Ini saya kasih 200.000 si A untuknya. Coba
Kalau kita melihat makhluknya mesti nuduh si A yang bisa menolong. Lah gitu toh. Coba sedikit aja dengan iman hatimu, jangan akal. Iman hatimu. Apa mungkin bisa si B ini datang ke rumahnya si A dengan membawa uang 200.000 untuk menolong? Gak mungkin. Gak mungkin, tanpa Allah pun si B bisa datang sini. Oke, lihat di depan saya ada korean sama rokok. Ikan makhluk Pak ya. Iki kita melihat kebenaran. Rokok dan korean. Kita melihat kebenaran loh ini. Melihat kebenaran. Coba suruh korean itu untuk membakar rokok sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Bisa apa? Gak bisa kan? Yo ini loh Pak, selain Allah itu tidak bisa menolong. Berhubung ketika ada yang menggerakkan, kita melihat koreannya, maka seakan-akan korean bisa menolong rokok. Gak percaya, lihat. Lah sampean yo rokokan ngono lho. Aku kate dilarang. Sampean minum bisa. Aku tak golekno cara. Saya carikan cara lah gitu sih sama. Loh, oleh karena kita itu melihat koreannya, seakan-akan korean bisa memberikan manfaat. Wis, iki tak omong nang mik apa gak? Mik. Oke. Sebetulnya Mbak, korean itu adalah majasnya Allah. Tahu majas? Ya apa ya? Boleh ibarat lebih halus, kalau lebih kasar wujudnya Allah ya ini. Jelmaan. Ketemu bahasa jelmaan sekarang ya. Itu bahasa tasawuf itu majas ya, majas. Tapi bukan berarti ini disebut nurullah. Ada dua-dua nurullah, cahaya Allah. Aku wujudku biar dikenal oleh hambaku, tak keluarkan wujudku berupa nurullah, ya dunia dan seisinya. Tetapi dunia dan seisinya itu sesungguhnya bukan wujudku, loh gitu loh. Berarti kita anggap majas ini. Jadi ada yang mengatakan, sapa sing nyumet? Allah. Sama si rokokan, siapa yang rokokan? Ini Bapak Ibu, kalau bahasa dalam dikeluarkan dulu, dan ini ya jangan sampai biar gak bingung mereka yang belum mengenal la ilaha illa ana. Lah iku go sampean sampaikno wis kadung. Wis kadung ya. Sebagai pembelajaran contoh yang tidak boleh harus ada. Iki contoh. Wis. Jadi inilah ajaran yang inti Rasulullah yang wajib disampaikan. Siapa yang yang dijadikan Allah sebagai utusannya wajib gemblengkan ini terhadap umat, minimal anak dan istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya itu. Bapak Ibu, kalau ini roh sudah berbelok arah, yang tadinya itu condong terhadap ini, sudah putus hubungan, maka ini tidak ada dalam hatimu, gak berlaku. Maksudnya tidak ada, tidak berlaku. Anda yang masih tetap di dunia ini, kerja ya kerja, bahkan dunianya tambah mewah, tapi gak berlaku. Artinya gak berlaku, tidak mempengaruhi ruh itu bisa terlena dengan ini tadi. Paham nggih? Itulah yang dimaksud Allah, jadilah kau seperti ikan hidup di air asin. Garamnya itu 0, Pak. Garam di laut itu Pak ya 0, tapi mengapa
ikan itu rasanya kalau kita goreng tidak padahal tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap tahun dia campur dengan air asin. Sedangkan ikan tahu tempe kita habis beli Bu di pasar, sebelum digoreng kan diuyai. Nggak usah 5 menit. Diwalak-walik gitu goreng, rasanya asin. Kok beda ya? Apa sebabnya? Lah golek ana dhewe. Gitu loh. Enggak pengaruh. Jadi dunia dan seisinya hubus syahwah ini tadi tidak berpengaruh terhadap ruh yang hatinya sudah condong pada Allah. Hati yang bisa condong pada Allah karena hati sudah menerima wahyu ini, la ilaha illa ana. Sudah. Lah sebelum ke ana kan dia kholwat, ya toh? Yo jahri, yo sirri, yo sirul asrar, akhirnya fana'u dzikri. Tegese fana'u dzikri itu la ilaha illa ana, wis kefanaan keakuan hamba. Di sini, Pak. Akhirnya yang berperan lawamah mutmainnah, sifatnya sifat basiroh, sifat yang terus mengajak roh itu bersenggama dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Anda tidak hanya di surga tapi juga bertemu Allah. Surga itu bonus buat Anda, substansi Anda itu bertemu Allah. Beda loh Pak, di surga itu ada orang yang dicuekin Allah loh. Iya, dicuekin Allah, tapi gak ditemui Allah, tapi dikasih surga, dicuekin. Sama dengan kita, diundang Pak Jokowi, diundang presiden, newis, gak menyebut inisial ya. Kita diundang presiden di dalam forum yang sudah ditentukan. Udah. Ini forum VIP. Dah semuanya katakanlah orang 100 masuk. Kemudian ada yang namanya di antara undangan itu menjadi kekasih presiden. Jelas Pak, di dalam depan. Kurang dekat-dekati loh ya. Yang ditemui adalah orang yang dekat ini. Walaupun satu ruangan, yang sana nggak bisa ketemu. Yang ketemu itu yang ini. Mesti yang sana itu delomong. Kok gak aku ya? Kok gak aku ya? Oh duduk jatahmu. Jatahiku sing ide. Iki. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yakzanun. Para kekasih-kekasih ini. Jadi termasuk jenengan digembuli presiden idek ini, yang sana kan enggak. Bagaimana? Berarti adanya presiden duduk di pinggir jenengan ini menunjukkan bahwasanya jenengan dekat dengan presiden. Akrab Pak, akrab. Ya Allah, bagaimana kabarnya? Jaya baru misalnya. Wah, tambah gendeng wong-wong. Artinya gendeng hatinya pada Allah semakin lama ini. Waduh, wah jos. Saya dukung. Nah, saking akrabe lho Pak ya. Lah, Bapak Presiden gak akrab ambek sampean. Sampean dada-dada ya sapa iki? Mek ngono aja. Siapa sih itu? Gak kenal ya Pak ya. Kalau kenal mungkin rangkul-rangkulan, minimal lah salaman, terus jagongan ngomong. Begitulah. Jadi ada yang betul-betul itu bertemu Allah, ada yang tidak di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus siapa di antara golongan yang itu bertemu terhadap Allah, surga hanya bonus atau minangka apa ya? Selain bonus itu apa Pak? Hadiah. Ya ini golongan para ruh itu yang ketika saat di dunia itu sudah bertemu Allah. Az-Zumar ayat
54. Wa anibu, roh sudah lekas kembalilah pada Tuhan untuk bertemu Tuhan. Lah roh ini tidak akan pernah bisa kembali pada Allah manakala dia tidak memegang wahyu la ilaha illa ana. Gak bisa, Pak. Berarti syarat. Wa aslimu lahu, dan kau bisa pasrah pada Allah manakala sudah bertemu Allah. Artinya yang namanya pasrah itu akan terjadi dengan benar, sebenar-benarnya hanya bagi mereka yang sudah kembali pada Allah. Rob, dadi niki senes ilallah, boten ila rabbikum. Rob berarti Tuhan, Tuhan berarti untuk umum. Nek umum berarti boleh umat Islam, boleh selain umat Islam, tergantung namanya, terserah. Pertanyaannya, kapan ya Rob, ya Tuhanku, aku kembali padamu? Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kematianmu. Dan lekas kembali. Mengapa ya Rob, saya kembali padamu sebelum datang kematian? Wong saya masih umur panjang. Saya masih umur 35. Saya masih umur 40. Saya masih sehat, Rob. Ya Rob. Itulah bentuk bisikan nafsumu di dalam dirimu supaya kau merasa umurmu masih panjang, kesempatanmu masih luas. Padahal ingat, ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, datang satu kematian, tidak mesti menunggu sakit, tidak mesti menunggu tua. Tapi oleh karena bisikan nafsu itu lebih kuat, Pak, maka kita yang masih umur-umur 30, 35, pokoknya belum engkri-engkrian nih, engkri-engkri ini gimana di sini? Kalau orang itu sudah tua, udah bongkoi loh, Pak. Yes, pokoknya sebelum itu kita itu masih merasa masih lama. Memang itu dibisikkan nafsu dalam dada kita. Iya. Sehingga mengapa kita itu kok lalai dengan hari yang pasti itu? Karena itu, kena bisikan. Yang kaya, dia itu merasa tidak akan pernah habis. Umurnya tidak akan pernah datang kematian, masih lama. Apalagi yang laki-laki. Paham ya? Allah, si kuat. Kadang-kadang siapa saya? Nah gitu ah. Terus nek kedongan, tahu kedongan nggih? Kedongan itu ketahuan. Pinter laki-laki Bu, saya kasih tahu. Beli irek. Doping. Allah. Allah, udah. Allah, kata Allah, adunya mataul ghurur, kau ketipu, dibisikin nafsumu tapi kau tidak merasa. Saya ingatkan, kau ketipu. Kata Allah, ketipu kau. Tapi alhamdulillah, kita itu, saya yakin kita itu salah satu kelompok di antara mereka min qabli ayyatiyakumul adzab. Buktinya, kita itu ketika saat disampaikan seruan Rasul tentang la ilaha illa ana,
dalam hati itu ngerespon Allah. Terasa nyaman, terasa dingin, terasa tentram ketika saat hati itu mencondongkan wajah ruh terhadap Allah. Iya. Itu sudah tanda-tanda menurut saya sudah bisa kami pastikan bukan termasuk golongan orang-orang yang menunggu kematian dulu, enggak. Mengapa? Sebab ya Rob, panjenengan menyuruh saya kembali sebelum kematian. Jikalau kau kembalimu sudah kematian, apa yang terjadi? Sumala tunsorun. Saya pastikan kau tidak akan menerima pertolongan. Enggak kutolong kau. Gitu. Kalau kau kembalimu itu setelah kematian. Makanya percuma Pak Mudin ngomong, ya fulan, engkau nanti kau didatangi malaikat dua, mungkar dan nakir. Ojo gemeter, jangan takut. Dia akan tanya, saya kasih tahu kau ya. Gini, merebuka itu artinya kau akan ditanya siapa Tuhanmu. Sudah saya kasih tahu, jawaban Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Sebetulnya Pak Nyun Sewu itu seruan terhadap sing teko, bukan si mayit, paham? Tapi oleh karena sudah menjadi adat kita, ya nyebutnya ya si fulan tadi. Si fulan namanya siapa? Itu aslinya nyerukan terhadap kita yang takziah ini. Lekaslah kau kembali dan bertemu Allah, mestinya gitu. Ditalkin Pak, mayitnya ditalkin. Wis, ya sudah. Aslinya terhadap kita, cuman gak diterangkan seperti itu. Bapak Ibu, kalau jasad sih jasad, ada yang mengantar Pak. Allah ciptakan jasad dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Allah ciptakan ruh dari zatnya Allah, nanti akan kembali pada Allah. Cuman persoalannya itu akan bisa kembali manakala tahu jalan kembali. Bukan Bali sana loh ya. Bali Pulau Bali bukan. Wa inna ilaihi rajiun. Rajiun. Nah, ilaihi maring Allah, rajiuna podo bali sira. Wis. Jadi kalau boleh saya katakan, roh itu akan tersesat. La tunsorun, tidak ada pertolongan. Cahaya nggak ada, jadi alam barzah itu gelap Pak. Siapa bilang alam barzah itu padang? Pingin tahu saya. Gini ajalah Anda lakukan kholwat itu ya, suluk untuk menuju wusul dengan Allah. Tapi jangan minta lah, jangan minta. Barangkali di antara Anda itu dimasukkan Allah di dalam makom mukasyafah, di situ dimasukkan di alam barzah, di alam Jabarut, masuk di situ, lihat tempat kahanan barzah bagi roh-roh yang kesasar. Roh-roh yang kesasar. Di situ gelap apa terang? Nek umpama terang, pengen bojoku. Penak toh? Penak tok. Orang melok tuku, hari ngepek. Umpama, ini taruhannya. Taruhannya seperti itu. Sampeyan gak usah naruh, kula mau senaruh. Mesti gelap Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah, disitulah di belakang kita itu ada dinding yang tebal, yang dinding itu sebagai pemisah antara alam dunia dan alam
Siapa yang dimasukkan di situ adalah mereka saat di dunia belum ada waktu, belum ada waktu, tidak mau, dia itu waktu dihabiskan hanya untuk kesenangan dunia, tidak mau kembali pada Allah. Ini hanya itu. Makanya Pak Mudin menalkin itu bukan percuma mboten. Ngelingno nang sing takziah. Udahlah Sri ndang bali ke bojomu sing sah. Kamu itu terlalu lama kamu itu minggat dari suamimu yang sah, kamu gendaan pada suami orang. Kembali cepetan sebelum kau mati. Umpama saya omongnya gitu. Cak Joko, kuiku ndang bali yo bojomu nang sah. Kamu endeng-endeng, tau endeng-endeng. Awor sampai bojonya orang. Enggak sah toh? Kembali lekas. Kau ditunggu istrimu. Sri, kau ditunggu suamimu. Jangan terlalu lama kau minggat. Artinya ruh ketika saat Bapak Ibu bersukaria terhadap kesenangan dunia itu, boleh saya katakan roh itu minggat sangka Gusti Allah. Wis ah. Dikon bali nang Allah. Bon. Lah ayat 54 ini maksudnya bila mana kau itu kembalimu itu sebelum kematian, iki mboten kanggo Pak. Lah ini enggak berfungsi. Akhirnya summatun sorun, kau akan mendapat pertolongan. Itulah yang kumaksud, jalanmu terang sampai pada tujuan, wa inna ilaihi rajiun. Kembalimu bisa sampai pada Allah. Gak usah jenengan tahlili, udah nyampe sendiri. Cuman biasanya kita walaupun ahli kubur kita sudah bisa kembali, kan mesti ditahlili Pak ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, kadang 40 sampai 100, 1000 ya. Kadang setiap hol itu. Ya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Lah lapo sudah tahu jalannya kok diterke. Enggak usah toh ya. Enggak usah. Yang perlu diterke, apa diterke? Diantarkan. Itu mereka yang tidak tahu jalannya dan dia buta di tengah jalan, itu yang perlu diantar. Kalau jenengan sudah tahu jalannya, karena di dunia sering sampai lewati jalan itu, Shiratal Mustaqim itu untuk bertemu Allah. Makanya mengapa malaikat itu tidak merobuka? Jawabannya sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak berani Pak tanya merobuka, gak berani. Takut. Akhirnya jawabnya apa? Sayaquluna alladzina qalu, beliau-beliau pada ngucap udkhuluha, rupa ujapane udkhuluha, monggo mlebu bisalamin aminin, perjalananmu aman. Inilah presiden yang dikawal pampres, dikawal aman. Dalane wis gak ono gangguan, dikawal pisan. Iya. Terus sing ngawal Pak, sing lanang bidadari itu. Ya iki sing digawe pepaes iku cek kesencem cek seneng nang surga. Masya Allah. Padahal itu maksudnya ketenangan hati Pak Bu. Ibu jangan cemburu Bu. Di sana enggak. Ibu itu dijadikan ratu Bu. Bidadariku danyang mean. Apa danyang? Ya danyang ah. Dayang jenengane ratu nih bidadari Bu wis. Lah kula di sini ku mboten mancunge. Mereka mungkin mancung pol mancunge ngono. Wis berubah total. Niku wis pun khawatir ngaten. Pun Bapak Ibu kembali kepada materi. Satu hal yang selama ini ditutupi apa seruan Rasul, yaitu dinul hak ini.
tentang la ilaha illa ana. Makanya nggak pernah dibahas di tengah umum. La ilaha illa ana itu apa? Yang dibahas la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Anta pun jarang dibahaskan. Nah inilah kusampaikan kebenaran asal daripada wahyu Rasulullah itu ini. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illa huwa itu kan prosesnya di syariat dan thariqah. Anta di hakikat, ana di makrifat. Ini yang harus umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, pada umumnya dunia, harus paham dengan hal ini. Sebab bagaimana mungkin Anda tidak paham dan tidak menerima akan bisa kembali pada Allah. Padahal inilah kuncinya untuk Anda bisa kembali. Bukan jenengan itu mohon maaf ngedukno ya Pak. Ngedukno laku amal dohir itu ngedukno ya Pak ya. Mengandalkan Anda di dunia mengandalkan laku fisik di mata manusia bagus, gak jaminan Pak, gak bisa. Ingat, husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Kembali pada itu. Bagusnya laku fisik yang diterima oleh Allah itu tergantung barometernya rohmu ini, keadaan ruhaniyah ini bagus apa enggak. Kalau bagus, buah yang muncul di dalam keadaan hatimu maka pasti diterima. Gak ada insya Allah, mesti diterima. Lah bagusnya akhwal, keadaan rohaniyah sampai itu manakala hatimu condong pada Allah. Mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah. Enggak aku condongku karena amplop, condongku karena apa mana Pak? Yes, karena yang lainnya yang bersifatkan duniawiyah. Makanya saya sarankan bagi panjenengan, kok nikah sudah lama nggak punya keturunan, ketika saat hubungan jangan mencari anak Anda, jangan. Lakukanlah itu karena Allah. Otomatis Anda ketika hubungan ruhaniyahmu itu harus sambung pada Allah. Itu jangan karena lekas punya anak, janganlah. Itu tujuan yang melenceng, bahasa hakikat ya. Kau harus karena Allah. Sehingga mengapa sih dalam syariat kita diajarkan sebelum kau melakukan itu disuruh membaca bismillah, yang alasannya setan ikut cek gak ngewangi lagi tuh, cek gak ikut. Itu maksudnya gini loh bos, ilingo apa yang nanti akan kau lakukan itu semata-mata karena digerakkan oleh Allah, karena Allah gitu loh. Bukan dikongkon moco masih kok woco ping 100 yo. Iblis ya sik kemantil. Lah ya sik kemantil. Wis itulah maksudnya sebetulnya. Wis kembali kita. Bapak Ibu, jadi malam hari ini saya kasih tahu asli ajaran Rasulullah ya ini. Ya. Jadi mengarahkan, menyerukan ruhaniyah bagi yang condong pada selain Allah biar condong pada Allah. Tapi sudah dikatakan, manakala itu sudah disampaikan ada dua kelompok, yang dua kelompok itu mesti terjadi. Satu percaya, satu tidak. Satu menerima hidayah, satu tidak menerima hidayah. Terus bagaimana yang tidak menerima hidayah itu? Lanjut surat berikutnya 37. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Muhammad, jikalau kau terus merasa mengharapkan supaya mereka dapat hidayah, tidak akan kubuka. Tetap aku sesatkan.
Berarti Rasulullah sendiri loh gak diterima. Paham ya? Berarti makhluk itu siapapun tidak akan pernah bisa memberikan manfaat pada makhluk yang lain, tidak bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Karena apa? Dia itu bersikukuh terus sukarianya ke sini tadi. Wis ngen-ngen dhewe sing ngrungokno ning YouTube sampean ngen-ngen dhewe, apabila baru mendengarkan wis nanti kalau sekarang belum bisa menerima mau tidur sampean ngen-ngen, kapan ya aku bongko. Ya. Iya ya. Ngen-ngen dhewe. Artinya ayat ini Bapak Ibu, Rasul pun tidak bisa menolong terhadap hamba yang disesatkan Allah. Nggak bisa. Walaupun Muhammad mengharapkan untuk ditolong, diberi hidayah, nggak bisa. Terhadap siapa? Hamba yang disesatkan. Siapa golongan hamba yang disesatkan? Kembali kepada tadi. Wa minhum man haqqat alaihi dholalatu. Mereka yang bersikukuh sudah dikasih tahu, diajarkan, dia menolak. Udah, itu siapa? Di antara itu kita nggak usah memprediksi. Pokoknya itulah golongan yang tidak akan pernah bisa ditolong. Wa malahum min nasirin, wa malahum lan ora ono iku tetep kedue mereka opo anasirin utawi penolong, tidak ada. Baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan nih Bapak Ibu, ajaran Rasulullah secara syariat oke. Muncul dari la ilaha illallah, syariate la ilaha illahuwa, tariqoe la ilaha illa anta, hakikate la ilaha illa ana, aslinya. Mengapa selama ini ditutup-tutupi? Itu sebab, mohon maaf, mesisan belak-belakan nih. Karena ditutup-tutupi oleh golongan-golongan imam yang ada di sini. Inilah yang kusebut sebagai kaum Khawarid. Hafal Quran, hafal hadis, kitabnya ya, ijma kiasnya luar biasa. Ini bukan perkara saya nekat menyampaikan ini, enggak. Memberikan keseimbangan balan. Enggak, aku enggak nyalakan. Karena ini proses keaslian. Membalankan kondisi yang selama ini jomplang, tapi ngerti jomplang ya. Biar balan. Yang nomor dua, menjelaskan keaslian daripada ajaran Rasulullah itu di titik ini. Udah, urusan percaya gak percaya monggo. Yang jelas saya sudah tidak kuat menahan keaslian ajaran Rasulullah ini yang selama ini ditutup-tutupi, terkesan ya, terkesan ditutup-tutupi dan tidak disampaikan di tengah umum. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang umat sudah banyak yang tahu, tinggal umat ini menyimpulkan bagaimana. Tapi satu hal yang harus diingat, kita semua, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang jadi rakyat jelata maupun jadi pejabat, apapun semuanya akan menghadapi kematian. Yang nomor dua, ingatlah hal itu terjadi tidak harus menunggu tua dan sakit. Udah, afala tadzakkarun, apakah kau tetap mau memikirkan, bertafakur tentang hal ini, atau sebaliknya semuanya terserah Anda. Oke Bapak Ibu, mungkin itu
apa yang bisa kami sampaikan terkait keaslian daripada ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutupi. Sekarang sudah saya buka keasliannya bagaimana. Urusan umat itu biar memilah dan memilih sendiri. Bapak Ibu hadirin, sebelum ini kita tutup, mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah terhadap kita dalam satu pemahaman ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu lewat kesenangan dunia dan terhadap anak keluarga kami sampai akhirat. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dan keluarga kami yang gelap ini dengan cahaya hidayahmu, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup ini untuk makrifat terhadap dirimu ya Allah, dan juga terhadap keluarga kami dan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fitini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, permudahlah urusan kami, baik urusan jasmani maupun rohani, urusan dunia dan urusan akhirat, dan juga terhadap anak keluarga kami ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.